Bagi sebagian besar manusia, kotoran hanyalah sampah yang menjijikkan. Sesuatu yang ingin segera disingkirkan atau dihindari sejauh yang memungkinkan. Tetapi bagi dung beetle atau kumbang kotoran, kotoran adalah berkah kehidupan. Di sanalah mereka menemukan rumah, makanan, dan bahkan harapan untuk melanjutkan garis keturunan. Bagi mereka, setiap gumpalan kotoran adalah semacam berkah dari langit. Sebuah anugerah yang harus segera mereka garap sebelum direbut oleh pesaing. Kegiatan kumbang kotoran dimulai dari sebuah isyarat sederhana, yaitu aroma kotoran segar dari hewan herbivora. Mereka lebih menyukai kotoran yang baru dikeluarkan daripada kotoran yang sudah lama atau basi. Kumbang kotoran memiliki antena yang sangat sensitif, sehingga mereka bisa mencium aroma kotoran dari jarak lebih dari 1 kilometer. Dan hebatnya, mereka bisa membedakan beberapa jenis kotoran. Kotoran gajah misalnya lebih cepat menarik perhatian, karena kaya akan serat. Sementara kotoran karnivora biasanya dihindari karena mengandung lebih sedikit nutrisi serta lebih beracun. Kendati demikian, seekor kumbang kotoran bukanlah satu-satunya yang tertarik. Puluhan bahkan ratusan kumbang lain juga berlari kecil, beterbangan atau merangkak menuju arah yang sama. Begitu mereka tiba, suasana segera berubah seperti pasar yang sangat ramai. Kumbang betina memiliki strategi yang unik. Beberapa spesies justru memilih untuk tidak menggulung bola, melainkan langsung mengubur kotoran di tempatnya. Di dalam tanah, mereka membuat terowongan, menyimpan bola kecil, lalu menaruh telur. Strategi ini lebih hemat energi dan mengurangi resiko bola dicuri oleh kumbang lain. Setiap kumbang yang hadir di tumpukan kotoran berebut bagian terbaik dari tumpukan itu. Ada yang langsung memakannya di tempat itu, ada yang sibuk memotong bagian dan menggulungnya, dan ada pula yang hanya berusaha merebut bola yang sudah jadi. Uniknya, tidak semua bola kotoran digulung asal-asalan. Terdapat semacam seni dalam pekerjaan mereka yang tampak sederhana. Beberapa spesies membuat bola yang sangat rapi, bulat sempurna. Bahkan permukaannya terlihat halus seolah dipoles. Hal ini memudahkan mereka dalam menggulingkannya dalam jarak jauh tanpa tersendat. Salah satu fakta paling terkenal tentang mereka adalah kekuatannya yang luar biasa. Seekor kumbang kecil bisa mendorong bola kotoran yang beratnya mencapai 1000 kali lipat dari berat tubuhnya. Jika dibandingkan dengan manusia, itu setara dengan seorang manusia yang mampu menarik truk penuh penumpang seorang diri. Kekuatan ini menjadikan kumbang kotoran sebagai salah satu hewan terkuat di dunia. Jika dilihat dari ukuran tubuhnya, bagi mereka, mendorong bola besar bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi bertahan hidup. Cara mereka menggulingkan bola juga sangat unik. Bukannya mendorong dengan kepala menghadap depan, kumbang kotoran mendorong bola dengan posisi tubuh yang terbalik. Kepala ke bawah, kaki belakang menendang bola, sementara kaki depan digunakan untuk keseimbangan. Dari jauh mereka terlihat seperti akrobat kecil yang menari di atas tanah dengan bola coklat raksasa. Dan hebatnya lagi mereka adalah satu-satunya serangga yang diketahui mampu menggunakan Bima Sakti sebagai kompas. Itu artinya, di malam hari tanpa cahaya bulan, mereka tetap bisa berjalan lurus karena mengikuti cahaya galaksi. Dan mereka juga tetap bisa mendorong bola tanpa bingung dan tersesat. Momen menggulung bola seringkali menjadi medan pertarungan bagi kumbang kotoran.
seekor kumbang jantan yang telah dengan susah payah menggulung bola kotoran, tiba-tiba datang pesaing yang lebih besar dan berusaha merebutnya. Mereka saling mendorong, mengadu tanduk kecil di kepala, bahkan berguling di tanah dalam duel sengit. Beberapa spesies kumbang kotoran, terutama jantan, memiliki tanduk besar di kepalanya. Tanduk ini bukan sekedar hiasan, melainkan senjata dalam pertempuran memperebutkan bola kotoran atau betina. Pertarungan antar jantan sering berlangsung secara sengit, mirip gladiator yang saling menyeruduk, mendorong, bahkan membalikan lawannya. Terkadang pemenangnya bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling cepat serta cerdik. Biasanya kumbang yang licik menunggu kumbang lain selesai membuat bola, lalu diam-diam mengikutinya. Saat bola itu hampir aman, mereka menyerang dan mencurinya. Fenomena ini sering disebut sebagai kleptoparasitisme, sebuah strategi hidup dengan cara merampas kerja keras orang lain. Bagi kumbang yang berhasil mempertahankan bola, perjuangan mereka belumlah selesai. Ia harus menggulingkan bola itu sejauh mungkin dari kerumunan. Dengan posisi tubuh terbalik, kepala ke bawah dan kaki belakang mendorong, ia berguling mundur tanpa henti. Kadang jalannya terhalang oleh batu, ranting atau gundukan tanah. Dan jika bola itu jatuh ke lubang, ia harus bersusah payah menariknya kembali. Namun disitulah letak kehebatan kumbang kotoran. Mereka jarang untuk menyerah. Kendati bola itu bisa jatuh berkali-kali, ia akan terus mendorong sampai berhasil untuk mencapai tempat aman. Setelah bola itu tiba di tempat aman, kumbang kotoran akan menguburnya di bawah tanah. Disitulah bola kotoran berubah fungsi, yaitu menjadi rumah bagi telur-telur kumbang betina. Di dalamnya, embrio akan tumbuh tanpa harus khawatir akan kekurangan makanan. Bola itu adalah rumah sekaligus tempat perawatan bayi. Sebuah sistem rumah sakit alami yang sepenuhnya berbahan dasar kotoran. Sementara itu bagi kumbang dewasa, bola kotoran juga merupakan bekal hidup. Mereka memakannya perlahan, memanfaatkan nutrisi yang masih tersisa dari sisa pencernaan hewan-hewan besar. Hewan-hewan seperti sapi, gajah atau zebra memang mengunyah rumput dan dedaunan, tetapi pencernaan mereka tidak selalu sempurna. Mereka masih menyisakan banyak serat, nutrisi, serta mikroorganisme yang tertinggal dalam kotoran mereka. Dan bagi kumbang kotoran, inilah jamuan yang tiada duanya. Mereka tidak perlu berburu atau memangsa. Mereka hanya cukup mengikuti aroma kotoran dan pesta makanan sudah tersedia. Kehidupan kumbang kotoran tidak hanya terjadi di savana, tempat di mana jerapah, zebra, gajah, nyumbu, dan beberapa hewan herbivora lainnya menjalani kehidupan. Kumbang kotoran juga hidup di hutan tropis, lingkungan yang penuh kelembaban, vegetasi lebat, dan hewan-hewan yang beragam. Kehidupan mereka berputar dalam lingkaran sederhana, namun penuh keajaiban. Dari lahir hingga mati, seluruh kehidupan mereka terikat pada satu hal yang dianggap menjijikan oleh manusia bernama kotoran. Kendati demikian, di balik itu terdapat kisah tentang perjuangan, strategi bertahan hidup, serta keterampilan luar biasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanan kumbang kotoran dimulai ketika seekor betina menyimpan telurnya di dalam bola kotoran yang telah ia bentuk dengan hati-hati. Bola itu bukan sekedar tumpukan acak. Ia telah dipadatkan, dilicinkan, dan dipindahkan ke tempat aman yang jauh dari kerumunan. Di dalamnya sang betina menyelipkan satu butir telur mungil.
Telur itu seolah menjadi benih harapan yang diselimuti oleh makanan yang melimpah. Karena ketika larva menetas, ia tidak perlu mencari makan. Seluruh bola itu adalah hidangan sekaligus tempat tinggalnya. Larva yang menetas akan segera memakan kotoran di sekitarnya. Bentuknya putih pucat, lunak dan seringkali membentuk seperti huruf C. Mungkin bagi manusia, ini bukanlah pemandangan indah, tetapi bagi dunia serangga, larva itu adalah wujud kehidupan baru yang siap mengisi peran penting. Setelah kenyang dan tubuhnya tumbuh membesar, larva akan berhenti makan. Ia mulai menata ruang di dalam bola kotoran, membuat semacam bilik keras yang melindunginya. Di dalam bilik itu, larva berubah menjadi pupa, sebuah tahap metamorfosis yang sangat menentukan. Selama beberapa minggu, tubuhnya akan membongkar dan membangun ulang dirinya dari larva yang tidak berbentuk menjadi kumbang dewasa dengan canggang keras, kaki kokoh, dan antena yang peka. Proses metamorfosis ini adalah simbol perubahan dari sesuatu yang tampak lemah, rapuh, dan tidak indah, menjadi makhluk perkasa dengan kemampuan menggulingkan bola kotoran berkali-kali lipat dari berat tubuhnya. Saat waktunya tiba, kumbang dewasa akan keluar dari bola kotoran yang dulu menjadi tempat tidurnya. Ia muncul ke dunia dengan membawa misi baru, yaitu mencari kotoran segar. Begitu menemukannya, mereka segera bergegas bersaing dengan kumbang lain untuk menggulung bola terbaik. Dan di titik inilah siklus kembali berulang. Mereka akan membuat bola kotoran, memakannya sendiri, atau menyimpannya untuk keturunan berikutnya. Seekor kumbang betina yang bijak akan menghabiskan banyak tenaga untuk menggulung bola, memindahkannya jauh, lalu menguburnya. Ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak-anaknya yang belum lahir. Dengan demikian, kehidupan kumbang kotoran berputar dalam ritme sederhana, yaitu lahir dari kotoran, hidup dari kotoran, dan meninggalkan warisan dalam kotoran. Kehidupan kumbang kotoran tidak pernah berdiri sendiri. Meski bertubuh kecil, keberadaan mereka sangat bergantung pada makhluk lain, terutama hewan besar yang setiap hari menghasilkan banyak kotoran. Dalam ekosistem, mereka terjalin dalam hubungan unik. Ada yang saling menguntungkan, ada yang sekedar memanfaatkan, dan ada pula yang penuh persaingan. Kumbang kotoran memiliki hubungan erat dengan hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti gajah, kerbau, zebra, sapi, hingga rusa. Hewan-hewan ini adalah pemasok utama emas coklat yang menjadi sumber kehidupan kumbang. Tanpa mereka, kumbang kotoran tidak memiliki bahan dasar untuk membuat bola. Tidak ada makanan dan bahkan tidak ada tempat bagi anak-anak mereka untuk tumbuh. Dalam hubungan ini, keduanya sebenarnya saling menguntungkan. Hewan besar menghasilkan kotoran dan kumbang membersihkannya. Hasilnya padang rumput tetap bersih, dan hewan besar terhindar dari wabah penyakit, dan tanah menjadi lebih subur untuk rumput baru tumbuh yang kemudian kembali dimakan oleh hewan-hewan itu. Namun demikian, hubungan kumbang kotoran tidak hanya dengan mamalia, tetapi juga dengan burung. Beberapa jenis burung diketahui suka mengikuti kawanan hewan besar, bukan hanya untuk memakan serangga yang berterbangan, tetapi juga untuk memangsa kumbang kotoran itu sendiri. Namun ada pula burung yang mengambil manfaat secara tidak langsung. Ketika kumbang mengubur kotoran, tanah menjadi gembur dan kaya akan nutrisi. Tanaman yang tumbuh lebih sehat menghasilkan biji-bijian yang kemudian menjadi makanan para burung. Jadi meskipun ada hubungan predator mangsa, pada level ekosistem yang lebih luas,
kumbang kotoran ikut mendukung kehidupan burung. Lebih dari itu, kumbang kotoran adalah bagian penting dari jalinan kehidupan. Mereka bergantung pada hewan besar untuk sumber makanan, membantu tumbuhan dengan menyuburkan tanah, mendukung burung secara tidak langsung, menghadapi ancaman dari predator kecil, dan bahkan memberi manfaat besar bagi manusia. Dari hubungan ini terlihat jelas bahwa kumbang kotoran bukanlah makhluk terpisah, melainkan simpul penting dalam jaringan ekosistem. Tanpa mereka hubungan itu bisa runtuh, dan keseimbangan alam akan terganggu di balik ukuran tubuhnya yang mungil. Kumbang kotoran adalah pekerja perkebunan dan peternakan yang tidak pernah kita gaji. Mereka tidak mengenal lelah, tidak menuntut upah, dan tidak meminta lahan luas untuk bekerja. Namun tanpa mereka, banyak sektor pertanian dan peternakan akan menghadapi masalah serius yang berujung pada kerugian besar. Misalnya sebuah padang pengembalaan dengan 100 ekor sapi. Setiap hari seekor sapi bisa menghasilkan belasan hingga puluhan kilogram kotoran. Dalam hitungan minggu, lahan bisa dipenuhi dengan tumpukan kotoran yang menutupi rumput. Jika dibiarkan, rumput segar yang menjadi makanan ternak akan sulit untuk tumbuh kembali, sehingga padang pengembalaan menjadi bau dan lalat akan berkembang biak dengan cepat. Maka disinilah kumbang kotoran bekerja. Mereka datang berbondong-bondong, memecah kotoran itu, menggulung sebagian, lalu menguburnya ke dalam tanah. Kemudian, hanya dalam beberapa jam, tumpukan kotoran yang besar bisa hilang dari permukaan, menyisakan tanah yang bersih dan siap ditumbuhi rumput baru. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kumbang kotoran berperan besar dalam menghemat biaya pengelolaan peternakan. Di Australia, ketika peternakan sapi berkembang pesat pada abad ke-19, muncullah masalah besar, di mana kotoran sapi menumpuk karena tidak ada kumbang asli yang terbiasa dengan kotoran sapi. Dalam kondisi itu, lalat berkembang biak, penyakit menular, dan padang rumput tertutup kotoran. Kemudian solusinya datang ketika ilmuwan memperkenalkan spesies kumbang kotoran dari Afrika. Mereka dengan cepat membersihkan kotoran sapi, menekan populasi lalat, dan menyuburkan tanah. Di mana kemudian efisiensi ini diperkirakan menghemat jutaan dolar setiap tahun bagi industri peternakan. Selain membersihkan, kumbang kotoran juga mengurangi populasi lalat dan parasit. Tanpa kumbang, kotoran akan menjadi tempat berkembang biaknya lalat yang bisa menularkan penyakit pada ternak. Dengan mengubur kotoran ke dalam tanah, kumbang memutus siklus hidup lalat sehingga jumlahnya menurun secara drastis. Hewan ternak menjadi lebih sehat, biaya pengobatan menurun, dan produktivitas bisa meningkat. Dengan kata lain, kumbang kotoran adalah dokter sekaligus petugas sanitasi gratis bagi petani. Peran lain yang sering terabaikan adalah bagaimana kumbang kotoran membantu kesuburan tanah. Saat mereka mengubur kotoran, nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor ikut masuk ke lapisan tanah. Tanaman yang tumbuh di atasnya mendapatkan tambahan pupuk alami. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kumbang kotoran bisa meningkatkan hasil panen di lahan pertanian yang dekat dengan padang pengembalaan. Kemudian dengan tanah yang lebih subur, biji tumbuh lebih cepat dan ekosistem menjadi lebih sehat. Sayangnya, meski memiliki jasa yang cukup besar, kumbang kotoran jarang mendapat perhatian. Nama mereka hampir tidak pernah disebut dalam laporan pertanian. Padahal tanpa mereka, biaya pengendalian hama, penyuburan tanah, dan perawatan hewan bisa melonjak drastis. Makhluk yang penuh jasa ini justru sering dipandang dengan jijik. Manusia mengerutkan hidung saat mendengar namanya,
apalagi melihatnya mendorong bola kotoran yang ukurannya bisa berkali-kali lipat dari tubuhnya. Padahal tanpa mereka, dunia bisa menjadi tempat yang lebih kotor, lebih busuk, dan jauh lebih berantakan. Padahal makhluk yang terlihat menjijikan itu justru membawa manfaat yang luar biasa. Paradoks tentang kumbang kotoran bisa menjadi cermin bagi kita bahwa betapa sering kita meremehkan hal-hal sederhana, padahal disitulah letak kehidupan berjalan. Betapa mudah kita menganggap hina sesuatu yang tampak kotor, tanpa memahami bahwa justru di sanalah keseimbangan alam dijaga. Kumbang kotoran merupakan salah satu wujud paling nyata bahwa kemuliaan tidak selalu tampak indah. Kadang ia hadir dalam bentuk yang dianggap menjijikan, tetapi jika lenyap, dunia akan terasa lebih buruk. Kita sering memuji lebah sebagai penyerbuk tanaman atau cacing tanah sebagai penggembur tanah. Namun kumbang kotoran dengan pekerjaannya yang kotor adalah pahlawan yang sama pentingnya. Mereka juga bekerja di balik layar untuk memastikan siklus nutrisi tetap berjalan. Kumbang kotoran mengingatkan kepada kita bahwa pertanian bukan hanya tentang petani, pupuk, serta mesin. Terdapat pasukan kecil yang bekerja dalam senyap, yang memastikan tanah tetap sehat dan hewan ternak terbebas dari penyakit. Mereka mungkin hanya serangga kecil, tetapi semangat perjuangan mereka sebanding dengan kisah-kisah kepahlawanan makhluk besar. Kumbang kotoran adalah bagian dari sebuah filosofi besar bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk menata ulang keseimbangan. Hewan besar meninggalkan sisa, hewan kecil membersihkannya, dan pada akhirnya tanah mendapatkan kembali kesuburannya. Kumbang kotoran merupakan penjaga tersembunyi ekosistem, meski seringkali tidak pernah disadari. Karena itu, jika kita bersedia melewangkan waktu untuk melihat lebih dekat, mungkin perspektif kita bisa berubah. Dari jijik menjadi kagum, dan dari menolak menjadi menghormati. Karena pada akhirnya, kumbang kotoran hanyalah menjalankan perannya dalam roda kehidupan. Sama seperti singa yang berburu, burung yang terbang, atau manusia yang bekerja. Bedanya mereka memilih kotoran sebagai panggung kehidupannya. Dan di sanalah letak kebesaran yang jarang kita sadari.